Jangan patah semangat, tetap yakini. Ada keterangan mengatakan al-ujratu biqadril masakoh. Usaha itu tidak akan membohongi hasil yang kita dapat nanti. Gitu. Makanya saya yakinin aja terus itu. Yang penting mas saya mau usahanya, adapun hasilnya mah nggak akan ngebohongin dari usaha apa yang saya lakukan gitu. Sahabat Tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Muhammad Aliani. Bisa dibilang saya ini masih pemula dalam beternak bebek, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit mengenai keluh kesahnya, perjuangannya dalam memelihara bebek hibrida. Lokasinya itu di Kampung Curu, RT 06 RW 03, Kelurahan Pakansari, Kabupaten Bogor. Bebek hibrida ini menurut saya mudah untuk diurusnya, dan selain mudah untuk diurusnya juga dari segi harga bibitnya pun bisa dibilang masih cukup terjangkau. Beda dari harga bebek packing yang agak sedikit mahal. Gitu. Dari segi pertumbuhannya pun bebek hibrida ini bisa dibilang cukup lumayan. Ya, tidak terlalu lama dan juga bisa dibilang mendekati pertumbuhan yang cepat. Kurang lebih itu 40 hari bisa panen. Pakan itu dari PT-nya langsung. Saya starternya itu kurang lebih 2 minggu itu menggunakan dak 1 selama 2 minggu ya, 14 hari memang ada di karungnya juga tuh 14 hari untuk starternya. Untuk dari 14 hari itu ke umur 40 hari, karena bisa dibilang saya orangnya pengen yang bisa dibilang simple saja gitu ya, jadi saya nggak pakai pakan alternatif. Tapi saya menggunakan pakan dak 2-nya yang langsung dari PT. Dulu pernah pakai pakan alternatif, ya waktu itu saya pernah pakai nasi aking, bagus memang dari pertumbuhan bobotnya. Tetapi bisa dibilang saya punya kesibukan yang lain. Kalau pakai nasi aking kan harus ngerendam dulu, gitu, nunggu dulu dia ngembang, airnya dibuang, baru dicampurin sama dak 2-nya. Kalau saya gitu. Karena bisa dibilang saya punya kesibukan lain di pesantren, jadi saya ngambil yang simpelnya saja gitu. Kalau saya sih Pak di pesantren itu ya karena bisa dibilang dapat amanat dari pimpinannya itu suruh ngajar gitu ya, saya cuma ngajar doang Pak gitu. Sama sedikit-sedikit saya ngasih masukan buat anak-anak gimana caranya seorang santri hidup itu. Kalau saya di bidang nahu sorobnya, ada lagi senior saya ustadz yang lain itu ada yang di bidang Qur'annya, ada yang lagi di bidang fikihnya, itu dibagi-bagi sama pimpinannya. Kalau saya ngebagi waktu buat di kandang itu, saya kan ngasih makan itu sekitar jam 7 jam 8-an ya, jam 7 jam 8-an saya ngasih makan, saya ngebersihin semuanya di kandang. Nanti setengah 11 atau jam 11 saya pulang, siap-siap sholat zuhur, istirahat mungkin di situ. Kalau ada nasi di rumah saya makan siang dulu, baru saya berangkat ke pesantren. Jadi nggak terlalu banyak kalau saya ya, nggak terlalu banyak, nggak
terlalu sedikit juga, yang penting dia cukup gitu. Kan bisa dilihat dari temboloknya juga dia berisi tuh. Jadi kalau saya itu ngasih makannya sehari itu 3 kali. Di ya bisa dibilang siang mah itu kadang-kadang juga. Jadi saya ngasih makannya pagi, ya sama siang kadang sedikit tuh, sore sama nanti malam. Saya pulang dari yayasan, kan saya ngajar dari jam 2 beres jam 4, pulang dulu ke sini ngurusin bebek, habis maghrib saya berangkat lagi, pulang jam 11. Pulang jam 11 saya langsung ke kandang lagi, nanti pulang ke rumah kisaran jam setengah 1, jam 2-an. Bebek hibrida mah bagusnya jangan dikasih kolam buat mandi gitu, soalnya nanti becek. Apalagi bisa dibilang kandang saya ini kan bukan kandang panggung, kandang tanah gitu ya, kandang tanah yang ditutupin sekam. Itu kalau ada airnya becek. Dulu pernah pakai air gitu di talang, saya taruh air panjang, itu akibatnya dia mandi terus Pak. Dia mandi terus, apalagi nih yang umur-umur kayak gini, kalau mandi terus kedinginan itu rawan dia kematiannya juga. Diganti dari yang waktu itu pakai talang menjadi panel-panel kayak gini nih, yang peron-peron pakai, iya biar nggak mandi. Dan bisa dibilang kenapa enggak pakai kolam kayak gitu, bak air kayak gitu, bisa dibilang kalau kita pakai bak air kayak gitu, dia mandi, dia minum di situ, dikhawatirkan ada kuman di situnya, ada virus. Makanya kan kalau kayak gini dia nggak mandi, kalau dia taruhnya mau minum dia toel-toel doang. Yang penting mah kita yakin apa yang kita usahakan gitu ya. Kalau masalah kematian itu bisa dibilang kita bisa usahakan dengan cara kandangnya rutin disemprot. Kemudian bisa dibilang kita juga harus tahu ukuran kandang berapa meter itu untuk kapasitas berapa ekor. Karena saya dapat pelajaran juga kemarin dari senior saya, ini Bang, kandangnya kurang gede, jadi bobotnya nggak dapet, dia terlalu padat katanya gitu. Dia terlalu padat, jadi makannya kadang perebutan. Jadi kalau bisa mah kandangnya gedein lagi. Saya terus belajar sampai sekarang juga. Yang penting mah yakinin, kalau masalah yang terjadi di lapangan mah itu bisa dipelajarin. Kan bisa dibilang saya juga Pak pernah stres. Saya miara 540 ekor ya, itu tingkat kematiannya lebih dari setengahnya, jadinya itu cuma 200 ekor saya, itu di awal-awal baru mulai. Barangkali ada yang mau ngangkat nanti di umur 40 hari panen, bisa hubungi saya dengan nomor telepon 0813 2251 0240.